Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikriansyah dari Prodi Teknologi Informasi UGM akan menjelaskan tentang TUKARS, Ethos for Integrity, dan Kode Etik Mahasiswa UGM. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang TUKARS. Jadi TUKARS ini sendiri dilambangkan dengan dua buah mobil, di mana satu mobil adalah sebagai pengangkut dan satu mobil adalah yang diangkut. Satu mobil yang pengangkut tersebut diberi nama karakter atau PO1 dan mobil yang diangkut adalah PO2 atau karir. Jadi, maksud dari ilustrasi di sini adalah dengan karakter yang baik, maka akan muncul suatu karir yang baik pula. Adapun PO itu sendiri adalah singkatan dari Program Educational Objectives, di mana itu merupakan suatu capaian pembelajaran yang dimana kita telah memenuhi standar kompetensi profesional yang diharapkan dapat dicapai saat kita bekerja. Kemudian untuk penjabaran dari PO1 dan PO2 ini, untuk PO1 atau karakter itu adalah yang pertama, kita harus memiliki semangat kepemimpinan. Jadi kita harus dapat berorganisasi dengan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita harus berstandar etika yang tinggi. Jadi dalam menjalankan kerja kita harus dilandasi dengan etika sopan santun dan ramah tamah, serta tidak kurang ajar terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kita memiliki semangat long life learning atau pembelajaran jangka panjang. Jadi kita tidak hanya belajar di civitas-civitas akademika, tetapi kita tetap belajar dalam seperti dalam pengalaman kita sendiri atau dalam bekerja. Kemudian untuk PO2 atau karir ini, penjelasannya yang pertama adalah memiliki kompetensi. Jadi kita dituntut untuk melatih kompetensi kita sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Kemudian yang kedua adalah dapat berkomunikasi secara profesional, di mana kita dalam berkomunikasi dengan orang lain itu, orang lain tersebut dapat memahami apa yang kita maksud. Kemudian yang ketiga adalah memegang teguh nilai-nilai universal kemanusiaan, di mana setelah kita berkembang di bidang tersebut, maka kita dituntut untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ethos for integrity. Ethos ini sendiri dibagi atas 5 sifat atau karakter. Yang pertama adalah excellence, yang kedua adalah teamwork, ketiga adalah harmony, keempat optimistic, dan kelima adalah smart. Yang pertama kita akan membahas mengenai sifat yang pertama, yaitu excellence. Jadi maksud excellence di sini adalah kita menyempurnakan, menjadi yang terbaik dan berdedikasi tinggi. Maksudnya di sini adalah Civitas Akademika DTT atau UGM itu tidak hanya memastikan bahwa tugas dan amanah selesai dilaksanakan, tetapi juga berusaha untuk menguasai bidang tersebut. Jadi dalam mengerjakan tugas itu kita berusaha untuk menguasai, bukan hanya untuk selesai saja. Kemudian yang kedua adalah teamwork, di mana teamwork ini berarti mampu membawa perubahan dan menginspirasi lingkungan sekitar kita. Jadi maksudnya di sini adalah Civitas Akademika itu menyadari bahwa mampu bekerja dalam tim itu adalah sebuah ruh dari sebuah organisasi. Jadi bekerja sama dalam tim itu sangat penting bagi kita dalam mengembangkan karakter. Kemudian yang ketiga adalah harmoni, di mana kita berarti harus menyadari bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan tetap memperhatikan harmoni dan keseimbangan. Baik itu antara keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, hak dan kewajiban, maupun rohani dan jasmani. Kemudian yang keempat adalah optimistik, di mana Civitas Akademika atau mahasiswa itu selalu melihat seluruh tantangan dengan penuh optimis. Jadi tidak ada kata-kata gagal, tapi yang ada itu adalah sebagai belajar dari pengalaman dan merupakan langkah untuk sukses. Kemudian yang kelima adalah smart, di mana maksudnya adalah kita menjadi sumber inspirasi dengan berbagai inovasi. Maksudnya di sini adalah kita berusaha berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan bangsa dan menjadi bagian dari solusi itu, bukan bagian dari masalah. Jadi kita menyelesaikan menyelesaikan suatu masalah dengan sebuah solusi yang merupakan sifat dari engineer itu sendiri. Nah, sebelumnya kan kita telah membahas tentang TUKARS dan Ethos for Integrity. Saat ini kita akan membahas tentang kode etik mahasiswa UGM.
Jadi apa itu kode etik mahasiswa UGM? Kode etik mahasiswa UGM adalah nilai-nilai atau norma-norma yang merupakan suatu ketetapan mengikat, di mana tujuannya adalah agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di UGM. Adapun kita sebagai mahasiswa memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak kita itu adalah seperti kita berhak untuk mendapatkan pelayanan akademik yang memadai, menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab, aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, dan juga untuk menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab. Namun, kita juga memiliki kewajiban-kewajiban, di mana yang pertama adalah kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, setiap mahasiswa juga wajib untuk menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kajian atau penelitian, di mana kajian penelitian itu harus diikuti dengan integritas akademik, di mana kita harus jujur dan tidak ada plagiasi di dalamnya. Kemudian kita dalam menyampaikan pendapat juga harus menghormati hak-hak orang lain. Jadi kita harus menghargai pendapat dari orang lain tersebut. Untuk hubungan mahasiswa dengan orang lain itu juga telah diatur di dalam Kode Etik Mahasiswa UGM, di mana yang pertama hubungan mahasiswa dengan universitas itu kita harus menjunjung tinggi nama baik universitas dan mematuhi segala peraturan di dalamnya. Yang kedua adalah dengan dosen, di mana kita harus datang tepat waktu dan menghindarkan diri dari hal-hal yang merugikan derajat dosen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan karyawan, di mana kita harus meminta pelayanan dengan sopan santun dan sabar saat menunggu layanan. Dan yang terakhir adalah dengan mahasiswa lain, di mana kita harus memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dan kekeluargaan saat bersama mahasiswa lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.